Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa Unsia dimanapun Anda berada? Saya berharap semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan. Amin. Em, kita mulai hari ini dalam pendidikan Pancasila. Ini adalah minggu kelima. Kita sama-sama akan mempelajari tentang falsafah sebagai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Oke, saya izin share screen. Nah, dalam arah pembelajaran, kita sama-sama berharap bahwa setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, yang pada inti materi pada pertemuan hari ini adalah yang pertama ini tentang makna falsafah dan ruang lingkup filsafat, kemudian ciri-ciri pemikiran filsafat antara lain kritis, rasional, sistematis, dan universal atau menyeluruh. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, serta jiwa dan kepribadian bangsa. Yang terakhir, nilai-nilai Pancasila dalam sistem yang utuh dan saling menjiwai. Nah, fokus utama pada pertemuan kali ini bukan menghafal definisinya ya, tetapi lebih kepada memahami Pancasila sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makna falsafah ini berarti cinta kebijaksanaan atau pencarian hakikat kebenaran. Nah, ada beberapa hal yang harus di highlight dalam falsafah itu sendiri. Yang pertama, secara etimologis, yakni falsafah merupakan dua suku kata yang berbeda maknanya, antara philo berarti cinta, kemudian Sophia berarti kebijaksanaan. Yang kemudian falsafah juga itu berarti merupakan cara berpikir mendalam, kemudian berpikir secara metodik, ya, sistematis, menyeluruh dan universal. Nah, yang ketiga itu adalah tentang pandangan hidup. Nah, menjaga atau menjadi pegangan untuk memahami kehidupan dan menentukan sikap. Dan yang keempat adalah orientasi praktis, yakni membimbing tindakan manusia agar selaras dengan nilai dan tujuan hidup. Nah, pada dasarnya falsafah atau filsafat ini membantu manusia untuk berpikir secara kritis ya, mempertanyakan banyak hal seperti apa yang benar, apa yang baik, dan bagaimana hidup seharusnya dijalankan. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang kemudian menjadi pemicu atau pemantik kita untuk mencari tahu banyak hal yang kemudian kita menemukan kebenaran melalui apa yang kita cari dan apa yang kita benar-benar temukan secara uh, pribadi yang kemudian bisa kita simpulkan sebagai sesuatu yang kemudian bisa kita anggap benar atau baik. Nah, ruang lingkup filsafat itu, ya, filsafat dilihat sebagai proses berpikir, hasil pemikiran, ilmu, dan pandangan hidup. Nah, kalau sebagai proses, kita bisa melihat bahwa filsafat ini merupakan aktivitas berpikir untuk menemukan makna dan hakikat secara mendalam. Ya, aktivitas berpikir nih. Jadi sebagai proses itu kita uh, ditempatkan sebagai individu yang melakukan aktivitas berpikir. Yang kemudian kalau kita melihat filsafat ini sebagai produk,
ya bisa jadi sebagai konsep, teori, pemikiran ya, sistem, nilai atau pandangan tertentu. Ya inilah yang kita sering temukan pada saat kita membahas sebuah uh, materi tertentu, kemudian ada seorang pemikir yang memang yang hidupnya dihabiskan untuk memikirkan suatu hal tertentu dan itu merupakan sebuah produk gitu ya, konsep, teori dan macam-macam. Nah, kalau sebagai ilmu, nah sebagai ilmu ini ya kita sering sebut juga filsafat ini sebagai induk ilmu pengetahuan karena memang menelaah dasar-dasar pengetahuan. Seluruh induk ilmu itu um, berangkatnya dari ilmu filsafat karena memang dalam ilmu filsafat itu kita dipancing untuk memiliki rasa curiosity yang tinggi sehingga kita berusaha untuk mencari tahu. Dan tadi yang saya bilang kebenaran, mencari tahu kebenaran melalui penelitian yang memang itu sangat rigid dan sangat mendalam. Nah, yang terakhir ini sebagai pandangan hidup, ya, menjadi orientasi nilai bagi manusia dalam relasi dengan Tuhan, sesama, dan alam. Nah, kalau kaitan dengan Pancasila seperti apa? Nah, Pancasila ini termasuk falsafah juga, falsafah sebagai produk, falsafah sebagai pandangan hidup, dan falsafah sebagai pedoman praktis bangsa Indonesia. Karena di dalamnya ada proses berpikir, kemudian ada proses dialektika antara penyusun uh, para pendiri bangsa kita ya dalam menentukan apa saja yang harus terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila yang kemudian itu menjadi pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, karakter pemikiran filsafat. Nah, karakter ini kita bisa bilang bahwa karakternya jelas ya, karena filsafat itu harus berpikir secara filosofis untuk menuntut kedalaman. Dengan menuntut kedalaman, keteraturan dan keluasan dalam memandang segala hal. Yang pertama ini kritis ya. Kita kritis itu bisa dibilang bahwa orang kritis seperti orang yang berani mempertanyakan dasar suatu masalah ya. Tidak terima begitu saja, tidak take for granted, kemudian ya tidak dipertanyakan ini benar atau tidak. Kemudian uh, mendalam, terdalam, mencari inti atau substansi bukan hanya cuma sekedar gejala. Kita tahu nih ada masalah tertentu, kemudian ada gejalanya, tapi kita tidak berpikir bagaimana caranya supaya apa makna atau apa yang menjadi penyebab utamanya. Nah, orang yang berpikir secara filosofis biasanya dia berpikir secara dalam. Ada juga yang berpikir secara universal, ya dia mencari kebenaran yang berlaku luas ya, tidak hanya berpatokan pada sudut pandang tertentu aja. Jadi pada saat orang berpikir secara filosofis, ya orang itu biasanya menggunakan beberapa pemikiran sebagai pembanding sehingga dia bisa melakukan sintesis atau menemukan makna baru dari beberapa pemikiran yang sama-sama menelaah suatu isu yang sama. Nah, ada juga konseptual. Konseptual ini orang berpikir filosofis itu biasanya menyusun gagasan melalui abstraksi dan generalisasi. Ya, artinya memang orang ini bisa berpikir secara konseptual berdasarkan apa yang dia pikirkan dan kemudian dia bisa berimajinasi uh, secara abstrak ya. Kemudian dia bisa mengeneralisasi berdasarkan apa yang dia sudah temukan. Nah, ada lagi koheren ya, runtut, tidak acak, dan saling terhubung, kemudian tidak impulsif juga. Nah, orang berpikir secara filosofis itu seperti itu. Nah, juga spekulatif. Spekulatif ini, ya ini kaitannya dengan konseptual ya. Jadi dugaan rasional melalui fakta langsung yang kemudian itu didorong oleh rasa 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 seseorang itu untuk selalu berpikir secara kritis. Jadi orang-orang itu biasanya kalau berpikir secara filosofis, dia mampu berpikir ketika menemukan sebuah fenomena tertentu, dia bisa berspekulasi melalui pikirannya sendiri karena dia mengkritisi, mempertanyakan kenapa fenomena ini terjadi. Gitu. Yang kemudian adalah rasional, jelas orang yang filosofis memang umumnya orang yang rasional ya.
Jadi dia bisa merasionalisasi atau membandingkan apa yang dia pikirkan dan orang yang orang sampaikan juga. Jadi orang yang rasional dan orang yang berpikir filosofis itu biasanya rasional karena memang bisa membedah sebuah fenomena secara runtut terperinci mulai dari A sampai Z yang notabene dia berusaha mencari tahu apa yang sedang dia cari, kemudian dia mencoba untuk bandingkan dari informasi dengan informasi yang sudah dia dapat. Nah, kemudian kompresif, kompresif ini ya memandang persoalan secara menyeluruh, tidak parsial ya, sehingga orang yang berpikir secara filosofis itu pada umumnya eh, memang komprehensif, jadi berpikirnya itu tidak dari sudut pandang tertentu, nah, tapi itu yang tadi saya bilang ya, bisa melakukan sintesis. Sintesis ini dalam artian mencari makna. Kalau kita bilang bahwa yang terbaik itu untuk contoh ya, contoh yang terbaik untuk membuat sebuah rumah itu seperti apa. Nah, orang-orang yang berpikir secara komprehensif ini akan mencoba untuk membuka ruang dialektika antara dia dengan orang lain yang mungkin saja berbeda pendapatnya. Sehingga ketika dia menemukan satu titik temu, orang berpikir filosofis itu yang komprehensif, dia akan mencoba untuk memformulasikan antara dua pemikiran atau tiga pemikiran. Nah, itu yang masuk ke komprehensif. Nah, yang terakhir ini em, bebas ya, terbuka terhadap kreativitas berpikir, analisis, eh, bisa juga menelaah secara esensial, kemudian sistematis. Jadi orang yang berpikir secara filosofis itu sebenarnya salah satunya adalah orang yang bebas. Meskipun kebebasan itu mesti dalam kita tanam pikirannya. Jadi kepalanya berisik ya itu juga kebebasan juga. Meskipun itu kadang-kadang dalam hal-hal tertentu ya, beda konteks, ini agak sedikit mengganggu karena ingin bikin orang jadi overthinking misalnya. Nah, itu orang yang sebenarnya orang yang bebas, cuma terlalu bebas sampai akhirnya dia tidak bisa mengontrol pikiran sendiri. Oke, nah Pancasila adalah pedoman nilai yang mengarahkan cara bangsa Indonesia dalam memandang hidup. Yang pertama ini mengandung wawasan tentang hakikat manusia, tujuan hidup, tujuan hidup, nilai, dan kehidupan sosial. Menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai pusat dalam kehidupan bersama. Menjadi cita-cita moral yang mengikat warga negara sebagai pribadi maupun bangsa. Nah, mewarnai watak, kepribadian, kebiasaan, perilaku, dan lembaga masyarakat. Nah, makna praktisnya dari beberapa hal ini, nah pedoman nilai yang kita bisa tarik dari Pancasila, Pancasila ini tidak berhenti hanya sebagai tatanan pemikiran ya, tatanan konseptual, tapi Pancasila ini menjadi arah ya, kompas moral, jadi parameter dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Nah, nilai-nilai yang ada di Pancasila inilah yang akan menjadi sebuah kristal yang kemudian ini menjadi tolak ukur bagaimana sebuah negara itu bisa menurunkan nilai-nilainya sampai kepada pribadi warga negara yang kemudian naik satu level menjadi keluarga, naik satu level menjadi lingkungan, naik satu level lagi menjadi masyarakat, pemerintahan, dan sebagainya. Nah, ada tiga fungsi pokok Pancasila. Nah, falsafah Pancasila bekerja pada tiga tingkat, yakni kehidupan sehari-hari, kehidupan dalam bernegara, dan kemudian terakhir adalah identitas sebuah bangsa. Nah, sebagai pandangan hidup bangsa, menjadi pedoman dalam bersikap,
dan memecahkan persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, yang kemudian Pancasila ini sebagai falsafah ya menjadi dasar negara Republik Indonesia karena menjadi dasar kokoh bagi penyelenggaraan negara dan sumber jiwa peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, jiwa dan kepribadian bangsa ini memberi corak yang khas Indonesia dan membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Artinya memang dalam pandangan hidup kita jelas ya, dalam pandangan hidup karena kita hidup sehari-hari ya akhirnya memang uh, falsafah inilah nilai-nilai cinta, kebijaksanaan, hakikat kebenaran yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila itu meresap dan kemudian kita bisa praktekkan dalam keseharian. Nah, kita mengingat juga bahwa ada dasar negara Republik Indonesia yang kemudian perundang-undangan itu merujuk pada nilai-nilai Pancasila sampai kepada turunannya, konsideran kalau bahasa kebijakannya, bahasa kebijakan hukum. Dan ya sebagai falsafah Pancasila itu bisa menjadi uh, ID, ya, identity, identitas yang kemudian orang-orang, terutama orang asing, bukan hanya melihat orang Indonesia itu hanya sebagai perbedaan warna kulit yang notabene cenderung lebih gelap dan kecoklatan di antara bangsa-bangsa Eropa mungkin atau Amerika, bangsa-bangsa kulit putih, tapi memang memiliki karakter yang mana mereka ini bertuhan yang biasanya dikaitkan dengan agama, beragama ya, kemudian memiliki nilai kemanusiaan, kemudian solid karena bersatu antara warga negaranya, kemudian memiliki wakil negaranya baik itu di negara lain ya, seperti di kedutaan, bahkan di negara sendiri jelas karena ada parlemen. Yang terakhir itu yang memang adil. Dan saya kemarin menjadi terpicu oleh beberapa mahasiswa yang menyatakan bahwa saya ada di posisi ini karena memang saya menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan di makalah yang saya lihat. Nah, saya berperilaku ramah, kemudian mencoba untuk bertindak secara adil dengan uh, warga di dalam sebuah komunitas di dalam perusahaan yang notabene ini yang membedakan dengan warga negara yang lain sehingga inilah menjadi identitas. Nah, disitulah keadilan sosial yang kemudian saya berikan pada akhirnya itu dinotis oleh uh, para petinggi perusahaan dan membuat jabatan secara strategis di dalam perusahaan itu bisa uh, berkembang dan naik. Nah, pada tiga fungsi pokok ini, ya, intinya Pancasila ini menyatukan nilai moral, sistem kenegaraan, dan karakter. Ya. Nilai moral, ingat ya, nilai moral, kemudian sistem kenegaraan, dan terakhir itu karakter. Ini uh, menjadi satu tarikan nafas ya. Kalau kita ngomongin Pancasila, secara pribadi, sosial, kemudian sistem pemerintahan, dan terakhir adalah identitas sebagai warga dunia yang bisa dibedakan bahwa identitas ini merupakan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, sebagai uh, sistem, Pancasila ini juga memiliki nilai. Kelima sila ini bukan berdiri sendiri, melainkan suatu sistem yang nilainya saling menjiwai. Yang pertama itu nilai dasar Pancasila yang termuat dalam UUD 45 ya, itu pertama tidak berubah. Artinya ada spirit para pendiri bangsa yang memang sampai hari ini masih terjaga.
Kemudian nilai instrumental menjadi penjabaran operasional melalui kebijakan dan peraturan. Artinya Pancasila tetap menjadi rujukan juga sampai detik ini. Bagaimana pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif mengikuti standar nilai, standar moral, kemudian standar ketatanegaraan yang harus diikuti oleh para pemangku kebijakan dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang kemudian itu akhirnya menjadi standaran patokan bagi para uh, penegak hukum yang ada di lembaga yudikatif untuk uh, menilai bahwa apakah peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang, baik itu perpres, bahkan baik itu sampai ke perda sesuai dengan Pancasila atau hanya disebutkan bahwa ada Mahkamah Konstitusional ya, yang memang mereka tugasnya adalah untuk melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan apakah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Dan kemudian uh, sebagai sistem ada juga penjabaran yang memang kreatif, dinamis dan tetap selaras dengan nilai-nilai dasar. Artinya zaman boleh berubah, zaman boleh berkembang, teknologi boleh maju, tapi ada nilai-nilai yang memang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman yang sampai hari ini itu masih dipakai. Nah, sebagai sistem juga bahwa setiap sila ini saling berkaitan dan saling menguatkan dan membentuk struktur yang utuh. Nah, artinya apa yang kita yakini Pancasila sebagai falsafah, Pancasila sebagai produk, sebagai ilmu, ini saling berkaitan bahwa ya memang apa yang dipegang oleh bangsa ini, falsafah yang dipegang oleh bangsa ini memang seharusnya memang saling menguatkan untuk membuat pribadi yang ada di dalam negara ini maupun pribadi yang memang expand ke luar negeri untuk saling menguatkan bahwa dengan identitas seperti ini adalah menjadi sebuah pride, kebesaran, kemudian juga tuntunan hidup dan lain. Nah, artinya sebagai sebuah sistem nilai Pancasila ini menjadi nilai dasar, nilai instrumental dan nilai-nilai yang memang bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Nah, makna nilai setiap sila kalau kita merujuk pada Pancasila sebagai falsafah ya, setiap sila memiliki nilai yang khas tetapi tetap hidup dalam kesatuan Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan, mengakui kebenaran ilahi, adanya Tuhan, mengakui adanya Tuhan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kemudian kenapa kita di Indonesia ada Kementerian Agama ya, dulu Departemen Agama, karena memang agama itu atau Tuhan itu identik dengan apa ya, agama agama tertentu atau agama identik dengan percaya terhadap Tuhan. Nah, makanya atas dasar itulah kita membuat sebuah lembaga yang memang mengatur urusan ketuhanan yang kemudian dikristalisasi oleh ajaran-ajaran agama yang memang berbeda-beda. Dulu 5, sekarang ada 6, bahkan 7 ya. Ada bahkan ada beberapa kepercayaan yang memang belum jadi agama tapi sudah diakui sebagai kepercayaan dan itu disahkan. Nah, kayaknya juga kita lihat ya, termasuk kemarin ya kenaikan Yesus Kristus, Isa Al-Masih kalau bagi orang Islam, ya itu diakui oleh negara dan dijadikan sebagai hari besar secara nasional.
Inilah bentuk salah satu nilai-nilai ketuhanan yang memang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbeda. Nah, sementara makna yang kedua adalah kemanusiaan menegaskan keadilan, keadaban, dan penghormatan pada manusia. Dan ini penting sekali karena memang ketika kita ngomongin soal manusia ya, pada prinsipnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan prinsip memanusiakan manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab ini kan yang adil jelas ya, adil sesama manusia. Adab ini kan berkaitan dengan kebudayaan. Yang notabene budaya ini dilakukan antara manusia satu dengan manusia lain. Kemudian yang ada di satu entitas komunitas tertentu sebagai kelompok sosial yang kemudian bisa hanya berbenturan, yang kemudian kalau ini tidak diatur dalam nilai-nilai Pancasila, keselarasan ini mungkin tidak akan pernah terjadi atau memang pernah terjadi tapi bisa memicu persinggungan. Artinya dengan segala perbedaan yang ada di Indonesia, maka nilai kemanusiaan inilah yang akan menjadi peredam dan pengikat. Nah, itulah esensinya. Makanya kalau beda agama pasti beda, apalagi yang mayoritas ya. Masyarakat Aceh dengan masyarakat Sulawesi Utara, kalau kita ngomongin mayoritas, jelas agama beda. Nggak bisa kita ikat. Kita satukan nggak bisa. Atas nama suku, budaya, apalagi. Dalam sebuah kabupaten aja, satu kabupaten, mungkin bisa jadi bahasanya berbeda. Nanti budayanya berbeda. Nah, kalau itu kita jadikan sebagai patokan kebudayaan, maka benturannya akan semakin kuat. Karena ada unsur kaufinisme, ya, bangga terhadap daerahnya sendiri yang merasa bahwa daerahnya itu lebih bagus dibanding orang lain. Nah, tapi ini berbeda kalau kita ngomong kemanusiaan karena saya manusia dan manusia, beda kulit warnanya, it's fine, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongin kemanusiaan, ya you manusia, ayo manusia gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi uh, secara filosofis, ya, secara mendalam. Kalau kita berpikir bahwa Pancasila sebagai falsafah ini, landasan filosofisnya seperti itu. Nah, kemudian ada persatuan, menyatukan keberagaman dan dalam identitas dan kepentingan nasional. Ya persatuan jelas ya, persatuan kalau kita ngomong kemanusiaan, yang notabene setiap manusia itu punya kepentingan masing-masing. Nah kalau ngomong kepentingan, artinya kan ada ideologi kah, ada keinginan tertentu yang kemudian bisa saja subordinasi kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Nah, maka dengan nilai-nilai kemanusiaan inilah diharapkan menjadi sebuah persatuan. Beda nggak apa-apa. Kemudian dinamis ya, tapi kita tetap satuan. Ini yang kemudian kita dengan keberagaman ini kita satu. Dan yang keempat ini tentang kerakyatan. Sila keempat ini menekankan musyawarah, kebijaksanaan dan tanggung jawab bersama. Ini memang pada prinsipnya bangsa ini tuh eh, kalau kita bicara kerakyatan ya, menekankan budaya yang guyup. Kalau dengan menekankan budaya yang guyup, yang di situ secara metodik ya, itu ada menekankan prinsip musyawarah, maka konflik-konflik itu bisa saja diredam. Karena setiap orang yang menekankan prinsip yang ada di masyarakat secara guyup, ya, ini pada umumnya itu lebih bijaksana. Yang notabene orang yang bijaksana itu lebih bertanggung jawab karena dia sudah memutuskan secara kolektif. Meskipun sampai sekarang ini karena kita menganut sistem demokrasi ya, ya banyak juga kalau kita ngomong kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau kita kaitkan dengan sistem ketatanegaraan, ada sedikit pergeseran yang dulu musyawarah sampai akhirnya sekarang itu pemilihan yang sifatnya terbuka. Yang notabene bisa saja itu memicu orang untuk
melakukan kompetisi dan saling menjatuhkan. Tapi dalam konteks demokrasi yang lebih luas gitu, sebenarnya masih sah-sah saja. Dan itu juga lah yang akhirnya menjadi landasan untuk berpikir bahwa demokrasi Pancasila itu sebenarnya lebih ada sedikit adaptif karena demokrasinya itu menganut dari sistem pemikiran politik barat. Nah yang terakhir ini keadilan sosial. Ya, keadilan sosial ini mengarahkan kehidupan bangsa pada kesejahteraan dan keadilan bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang Indonesia itu harus sejahtera dan orang Indonesia harus mendapatkan keadilan. Bahwa hari ini ada orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan, ya kita akui. Tapi pada dasarnya Pancasila itu mengajarkan kita untuk mengarahkan seluruh elemen bangsa agar orang-orang manusia-manusia yang hidup di Indonesia dan berdomisili termasuk juga memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia itu harus sejahtera. Dan inilah letak di mana keadilan itu bisa dirasakan oleh tiap insan manusia. Nah, memang ya kita lihat banyak yang susah hari ini. Kemudian banyak juga yang masih butuh pertolongan, masih butuh bantuan, baik itu antar sesama manusia maupun oleh negara. Tapi pada prinsipnya ya, inilah bagian dari dinamika bahwa yang susah bukan satu dua orang, tapi banyak orang. Artinya ada sesuatu yang salah, bisa jadi dari tata cara bagaimana negara ini melakukan treatment secara ekonomi kepada warga negaranya, pada seluruh elemen bangsa. Nah, ini bagi menutup ya, bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia untuk berpikir benar, berpikir bijak, dan bertindak secara adil. Falsafah membantu manusia mencari hakikat kebenaran dan kebijaksanaan. Ya, Pancasila adalah pandangan hidup, dasar negara, serta jiwa dan kepribadian bangsa. Nilai Pancasila bersifat sistematis. Tiap sila tidak dapat dipisahkan dari sila lain, arti saling terkoneksi. Dan pengamalan Pancasila harus tampak dalam perilaku pribadi, sosial, dan kenegaraan. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini ada dampaknya, baik itu kepada kita untuk menambah wawasan, pengetahuan secara kognitif, maupun ya yang saya harapkan lebih ya, bisa kita internalisasi bahwa pada dasarnya kita ini sebagai warga Indonesia itu dituntut untuk berpikir kritis sebagaimana filsafat itu pada umumnya ya, mengajarkan kepada orang-orang yang belajar tentang filsafat. Kita wajib mempertanyakan sesuatu dalam hidup kita, kalau kita kaitannya dengan negara, mungkin kaitannya juga dengan, kita bisa kaitkan juga dengan Pancasila. Kenapa ini begini, kenapa ini begini. Yang ujung-ujungnya adalah bagaimana agar kita bisa hidup tetap sejahtera, kemudian bisa merasakan keadilan di negara yang kita cintai. Saya harap juga teman-teman eh, bisa memaknai ya lebih dalam ya soal falsafah Pancasila ini, karena yang lagi saya tahu banyak mahasiswa yang tinggal dan bekerja di luar negeri, bukan hanya sebagai benchmarking antara kita dengan warga negara lain, bukan. Tapi kita sebagai manusia dan Pancasila yang memiliki landasan filosofis yang kuat, tidaknya itu bisa memiliki dampak juga yang besar terhadap manusia yang lain, yang kemudian kita bisa berbuat adil dan bisa memanusiakan manusia di tempat di mana kita berada.
Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Ciao.